awal-awal saya baca shalawat Jibril sedikit 1000, 2000 sampai sekarang masih banyak jumlahnya. Lalu shalawat munjiat seharian saya baca shalawat Mbak karena cuman ibu rumah tangga nggak ada kegiatan jadi waktu saya isi dengan bersholawat. Tiba-tiba Mbak saya dapat kabar bahwa bapak tiri saya mau ngasih uang warisan. Jadi dulu itu bapak tiri pernah mau ngasih tanah untuk ibu saya dan karena ibu saya sudah meninggal bulan Juli lalu jadi tanahnya diuangkan menjadi 50 juta. Dan itu dikasihkan ke saya semua. Wah saya tidak menyangka Mbak mendapatkan uang sebanyak itu. Mungkin itu karena hasil amalan sholawat saya setiap hari. Kadang saya baca istighfar, sholawat, Ibrahimiyah meskipun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com ya. Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Ini keduanya buku aku. Kalau teman-teman mau beli bisa beli ke admin atau teman-teman bisa ke Gramedia atau klik linknya di deskripsi box di bawah kalau mau beli di Shopee. Kalau belinya di aku, di admin ya, teman-teman masih bisa dapetin 3 keuntungan. Yaitu pertama tanda tangan aku, surat kecil dari aku, dan yang terakhir teman-teman juga bisa dapetin link ebook jurnal sholawat. Karena stoknya masih ada di aku ya, kalau di toko-toko lain mungkin udah gak ada. Karena kan hanya untuk masa special offer aja. Jadi langsung aja hubungin admin ya. Oke langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Septi di Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mel apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan, amin. Mbak perkenalkan nama saya Septi dari Kendal, Jawa Tengah, mau ngasih testimoni tentang sholawat. Jadi saya kenal sholawat udah lama Mbak, dari tahun 2022 lewat YouTube-nya Mbak DN Resutari. Karena sebelumnya saya juga mengenal Loa juga tahun lalu, tahun 2023 setelah menikah saya iseng-iseng nyari di YouTube manfaat sholawat. Nah pertama kali muncul itu punya Mbak Mel. Akhirnya saya tonton terus, saya pahami, saya praktekkan. Karena saya punya hajat besar Mbak, mohon maaf saya belum pernah menstruasi, kata dokter rahim saya kecil. Amenorrhea, mohon maaf kalau bacanya salah ya. Dan saya sudah menikah, pasti ingin memiliki momongan meskipun sampai sekarang hampir 2 tahun belum dapat. Awal-awal saya baca shalawat Jibril sedikit 1000, 2000 sampai sekarang masih banyak jumlahnya. Lalu shalawat munjiat seharian saya baca shalawat Mbak karena cuman ibu rumah tangga nggak ada kegiatan jadi waktu saya isi dengan bersholawat. Tiba-tiba Mbak saya dapat kabar bahwa bapak tiri saya mau ngasih uang warisan. Jadi dulu itu bapak tiri pernah mau ngasih tanah untuk ibu saya dan karena ibu saya sudah meninggal bulan Juli lalu jadi tanahnya diuangkan menjadi 50 juta. Dan itu dikasihkan ke saya semua. Wah saya tidak menyangka Mbak mendapatkan uang sebanyak itu. Mungkin itu karena hasil amalan sholawat saya setiap hari. Kadang saya baca istighfar, sholawat, Ibrahimiyah meskipun sedikit. Nah sekarang saya sedang menunggu keajaiban dari Allah. Semoga saya lekas hamil Mbak. Minta doanya. Terima kasih sudah membaca email saya Mbak. Maaf kalau terlalu panjang dan berbelit-belit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kisah Mbak Septi di Kendal, Jawa Tengah. Jadi Mbak Septi ini mulai mendawamkan sholawat. Baca sholawat Jibril sebanyak-banyaknya ya. Sampai ribuan kali. Kemudian menerapkan loa juga. Dan Mbak Septi ini ternyata tidak haid nih, padahal udah nikah belum haid katanya. Dan kata dokter karena memang rahimnya kecil gitu ya, sehingga sampai sekarang pun belum memiliki keturunan. Begitulah manusia ya, ada yang doanya minta utang lunas, doanya minta duit sama Allah dikasih hamil. Kasih hamil kedua, dikasih hamil ketiga ya. Giliran yang mintanya hamil sama Allah dikasihnya duit.
Nah itulah Allah tahu yang terbaik buat hambanya. Allah yang lebih tahu apa-apa yang terbaik buat hambanya. Mbak selamat ya, alhamdulillah kalau bisa disedekahin sebagian. Berapa terserah Mbaknya. Sedekah selain sholawatin, tambahin lagi sedekah. Untuk apa? Doa, habis sedekah doa supaya bisa segera punya keturunan. Semoga bisa haid ya, berarti kan itu ada penyakitnya ya kalau sampai nggak haid begitu ya Mbak. Doa minta sama Allah supaya bisa haid dan bisa punya keturunan. Insya Allah nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Ya sedekahnya berapa banyak seikhlasmu ya, seikhlasmu. Ya tambahin sedekah, terserah mau sedekah di mana. Ya cobain ya, Masya Allah deh teman-teman. Semangat, udah pada semangat baca sholawat, Allah pasti nolongin kita, Allah pasti ngasih jalan terbaik buat kita. Tapi kita kudu sabar, jangan protes melulu sama Allah, malu. Coba dah, ada orang kerjanya minta tolong mulu sama kita, udah kita tolongin, protes mulu. Coba kesel nggak kita kalau begitu? Ya jangan protes mulu, malu sama Allah. Perbanyak baca sholawat, benerin sholat. Ayo dah mulai benerin sholat. Ya sholat itu yang bisa membuat kita jadi manusia lebih baik. Kehidupan kita pasti berubah teman-teman, hidup kita pasti berubah jadi lebih baik. Beneran deh. Karena aku ngerasain banget the power of sholawat yang aku dawamkan selama ini. Jangan ngelihat sekarang ya, enak banget Mbak Mel, jangan lihat sekarang. Bertahun-tahun loh prosesnya. Kalian kan apalagi yang baru nonton YouTube aku ngelihatnya sekarang. Kalian nggak lihat yang nggak tahu yang dulu-dulu ya kan. Kalian cuma lihat hasil, kalian tidak melihat prosesnya. Semuanya berproses, aku pun berproses teman-teman. Kalau dibilang ngalamin nggak punya duit, sampai bingung mau gimana, ngalamin. Ya ngalamin teman-teman, ngalamin pernah yang namanya sampai berhutang juga ngalamin. Sampai bingung diteleponin sama pihak yang nagih pembayaran rumah, sampai akunya sempat, "Iya sabar Pak pasti saya bayar," tuh ngalamin hal-hal begitu ngalamin gitu loh. Jadi kan orang-orang suka bilang, "Mbak Mil mah nggak ngalamin sih enak kalau ngomong," kata siapa? Ya kita bisa ngomong di depan karena pernah mengalami. Jadi nggak mungkin seenaknya ngomong kalau nggak tahu gimana rasanya gitu loh. Jadi teman-teman semangat. Kehidupan pasti berubah. Pasti berubah, berubah banget. Ya, aku bacain testimoni lagi ya teman-teman. Ini dari Mbak Tri di Purbalingga, tapi ini bukan testimoni ya. Ini lebih ke Mbaknya nih lagi bingung. Kita baca sama-sama. Mudah-mudahan setelah baca ini mudah-mudahan Mbaknya nanti nonton dan mudah-mudahan ada pencerahan ya. Mudah-mudahan malah mungkin masalahnya udah selesai nih karena ini Mbaknya kirim 3 Januari nih ya baru kebaca sama aku. Selamat pagi Kak Mel, malam aku bikin videonya malam soalnya. Perkenalkan nama saya Tri dari Purbalingga. Kenapa kamu tidak assalamualaikum Mbak? Ya. Saya suka lihat Viti Kamel dan saya mulai mengikuti dan mengamalkan. Semoga saya bisa istiqomah ya Kak Mel. Setelah mengamalkan sholawat. Banyak kejadian yang luar biasa. Tapi saat ini saya jadi korban penipuan yang mengatasnamakan maaf gak bisa saya sebutkan. Sebagai platform jadi saya jadi seller di situ. Saya harus membayar pesanan dalam jumlah yang lumayan setiap ada yang membeli produk saya. Tiap hari ada aja pesanan saya bayarkan terus kita bisa menarik uang itu setelah barang sampai ke pelanggan. Sampai suatu saat ada beberapa pesanan yang harus membayar 2 juta lebih tapi saya belum dapat uangnya sampai lumayan lama. Akhirnya saya dapat rezeki dan saya bayarkan sampai gade motor tapi ternyata pas barang sampai uang yang ada di dalam saldo dompet aplikasi tidak bisa diambil karena terlalu lama bayar pesanan dan disarankan buat bayar pajak 20% dari pendapatan saya sampai 3 kali bayar. Karena katanya ada kesalahan pas saya melakukan penarikan. Waduh ini platform apa Mbaknya nanti coba email aku ya. Penasaran deh. Dari pendapatan saya sampai 3 kali bayar karena kesalahan. Saya bayarkan pajaknya tak lagi tapi harus bayar verifikasi akun. Katanya takut ada pembobolan akun tanggal 31 Desember 2024.
Hari di mana terakhir untuk bayar karena kalau ganti tahun aturan berbeda. Saya bayarkan 2.133.000 padahal uang itu mau dipakai ibu buat bayar amanah. Tapi saya pinjam dulu alhasil sampai tanggal 3 Januari 2025 uangnya belum bisa ditarik, hampir 10 juta lebih kalau dirupiahkan. Saya stres Kak Mel, semua pada marah-marah sama saya padahal uang pinjam dari riba. Kepala saya rasanya mau pecah, terlebih lagi instruktur yang biasa memandu nggak hubungin saya lagi dan di chat pun tidak bales dengan alasan cuti tahun baru. Sekarang saya dikejar-kejar sama orang, pernah kepikiran mau pergi dari rumah tapi lihat anak-anak rasanya nggak tega. Doain Kak Mel supaya uang saya kembali dan bisa bayar amanah saya, amin. Terima kasih Kak Mel, semoga sehat selalu, amin. Mbak Tri yang sabar ya. Lain kali hati-hati ya, teman-teman semuanya hati-hati, jangan mikirnya mentang-mentang abis sholawatan terus ada tawaran kerjaan. Teman-teman nggak ada yang mudah, sekarang tuh nggak ada yang mudah, nyari duit itu nggak mudah teman-teman. Jangan cuman disuruh kita hal-hal yang aneh kayak disuruh like-like doang atau komen-komen doang nanti dibayar tapi harus masukin duit dulu, jangan. Yang namanya kita kerja itu kita dapat duit bukan harus ngeluarin duit dulu. Kalau ada pekerjaan atau sebuah usaha nawarin ke kita dengan iming-iming hasil yang lumayan tapi kita disuruh ngeluarin duit dulu, jangan. Mau itu penipuan kek, mau itu bukan penipuan kek, jangan. Kita nih butuh duit. Kenapa disuruh malah ngeluarin duit? Jangan ya teman-teman ya. Ingat udah, kalau perlu makanya biasakan apa-apa sholat istiqoroh. Jadi kalau ada tawaran-tawaran, kalau misalnya teman-teman merasa kayaknya apakah ini jalan dari Allah atau bukan, kamu sholat istiqoroh, minta petunjuk ya Allah. Sholat istiqoroh teman-teman. Ntar dikasih jawaban sama Allah, mesti dijalanin atau enggak, itu penipuan atau enggak gitu. Makanya jangan jauh-jauh dari Allah. Apa-apa nanya Allah dulu, jangan langsung aja kita bertindak sendiri, kan akhirnya jadi begini. Ya, tapi Mbak, aku tahu rasanya nggak enak banget. Ya, stres, ditagih sana sini, disalahin banyak orang. Tapi mau bagaimana lagi, semua sudah terjadi. Jangan sampai ninggalin rumah, jangan sampai ninggalin anak-anak, kasihan mereka. Ya, Mbak, mulailah deketin Allah, mulailah benerin sholat. Nomor 1 sholat. Kamu sholat Mbak, benerin sholat kamu. Azan, sholat, ngadu, cerita sama Allah itu nggak lama. Pertolongan itu nggak akan lama datangnya, apalagi udah genting kayak gini, Allah tuh baik banget. Nangis datengin Allah, minta tolongin ya Allah. Tolong saya ya Allah, saya udah ketipu ya Allah, tolongin hamba ya Allah. Allah pasti nolongin. Ya, sholatnya di awal waktu. Mau cepat ditolong, cepat ketika Allah manggil buat sholat. Ya, setiap teman-teman males buat sholat, ingat mau cepat nggak ditolongin. Kalau teman-teman mau cepat ditolong sama Allah, cepat juga ketika azan. Ketika dipanggil buat sholat, cepat datangnya. Jangan entar-entar, apalagi sholat isya tuh. Ya, semakin kita entar-entar, semakin berat buat sholat. Jadi nggak enak, mau sholat berat, mager, tapi nggak sholat gelisah. Mending kalau udah azan, kalau isya segeralah sholat. Jadi kalau udah sholat tuh tenang, kita mau ngapain kek, mau nonton kek, mau ngapain kek bebas ya kan. Jadi teman-teman ayo mulailah benerin sholatnya. Mbak benerin sholat ya. Kemudian baca sholawat, terserah kamu mau sholawat apa. Kamu bisa baca munjiat, kalau kamu bisa munjiat, saran aku kalau mau cepet selesai masalah munjiat 500 kali. Kita baca munjiat dulu yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Mbak Tri, paksain 500 kali tiap hari. Syukur-syukur bisa sekali duduk, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa sambil aktivitas. Kalau bisa pakai hati bacanya, bener-bener diresapin, jangan ngejar cepet. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina sholatan, jangan. Kalau bisa
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli terus begitu. Ya. Atau kalau misalnya Mbak terlalu panjang, ya udah terserah kamu mau sholat apa. Sholawat Jibril juga nggak apa-apa, tapi pakai hati bacanya. Beda baca pakai hati sama kita baca buru-buru tuh beda hasilnya. Ya Mbak, semangat, badai pasti berlalu. Setiap orang pasti diuji dan ujian yang kamu rasakan sekarang ini sudah ujian yang memang sesuai porsinya kamu. Aku jadi ingat masa lalu ya. Zaman aku belum jadi YouTuber, waktu itu aku ingat banget tahun 2000 berapa ya dulu ya 2017 ya 2017. Sama tuh aku ketipu juga tuh, cuman waktu itu aku mau beli handphone, zaman dulu mau beli HP apa lupa ya. Nah di situ murah HP-nya, katanya HP-nya itu bisa dicicil. Tapi syaratnya kirim KTP dan bayar 500.000 dulu. Aku udah lupa zaman dulu banget ya Allah, oneng banget ya. Ku kirimlah 500.000 ku transfer uang segitu-gitunya. Terus aku kirimlah foto KTP. Setelah aku kirim orang yang hilang. WA-nya langsung gak aktif ya Allah. Ya teman-teman ya itulah manusia ya ada aja ujiannya. Tapi ya insya Allah kalau kita ikhlas insya Allah tuh yang kemarin 500.000 yang hilang itu diganti sama Allah berkali-kali lipat. Kalaupun gak di dunia di akhirat. Tapi aku yakin udah diganti berkali-kali lipat sih. Ya di dunia ini juga udah diganti berkali-kali lipat sama Allah Masya Allah. Buktinya apa? Aku ada di depan kalian udah itu aja. Ya jadi teman-teman semangat. Mbak Tri semangat ya. Badai pasti berlalu. Jangan jauh dari Allah, jangan tinggalin anakmu. Ya, semangat. Oke teman-teman makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Tri dan tadi Mbak siapa ya di Kendal ya. Aku tuh seorangnya Pikunwati deh. Bentar ya, kita harus ingat. Tadi kan ini Mbak Tri. Mbak Septi di Kendal, bener gak sih? Nah Mbak Septi di Kendal semoga lancar terus rezekinya, dimudahkan urusannya, diijabah doa-doanya amin. Semoga teman-teman yang nonton juga sama doa-doanya segera diijabah, utangnya pada lunas. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.